Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam program ini, kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini, kita akan membahas kisah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Mari kita mengawali dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah kami sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami siap, Tuhan tolonglah kami. Dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada episode kali ini adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, lanjutan dari bacaan yang kemarin tentang Tuhan berjanji kalau yang episode pekan lalu. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan penggenapan tugas Yesus di dunia. Artinya karya keselamatan yang Yesus kerjakan dengan sempurna, ya, sampai pada puncaknya di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, kembali kepada Sang Bapa untuk memerintah sebagai Raja. Namun pertanyaannya, apakah karya Allah bagi seluruh ciptaannya, manusia, dunia, dan semesta ini, apakah lalu kemudian berakhir? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus yang terus menyertai setiap umat percaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Jadi peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana umat percaya, saya dan kakak-kakak semua, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Dengan kata lain mau dikatakan, Allah tetap berkarya di tengah dunia ini. Sejak semula, sejak sebelum segala sesuatu ada, lalu kemudian segala sesuatu diciptakan, sampai selama-lamanya. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga memberi penegasan bagi para murid Yesus, yaitu melanjutkan misi kerajaan Allah di tengah dunia. Untuk melakukan itu semua, para murid diberikan kuasa, diberikan daya, dunamis untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Penulis Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa para murid akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Keterangan itu mau mengatakan bahwa semakin meluasnya wilayah pemberitaan Injil. Saksi Kristus itu memulai karya pelayanannya dari lokus di mana para murid berada pada waktu itu, dan terus meluas sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bukan mau dikatakan bahwa buminya itu punya ujung, bukan mengatakan itu, tetapi terus bergerak makin lama makin meluas. Nah,
Menjadi saksi itu membutuhkan tindakan, membutuhkan sebuah aksi. Karena itu saat Yesus terangkat ke surga, lalu kemudian awan menutupinya dari pandangan para murid, mereka tidak dibiarkan terperangah, terpana, terpesona menyaksikan itu semua. Ya, begitu sangat menawan. Karena itu, dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan, segera menegur mereka dan mengatakan, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Yang mau dikatakan oleh malaikat itu adalah yang menjadi esensi mereka bukan berdiri terpaku melihat ke langit, melihat begitu menawan Yesus terangkat ke surga, melainkan menyadarkan mereka akan tugas perutusan yang harus mereka mulai, melanjutkan misi Kristus yang sudah ia mulai di dunia, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Dan kelak Yesus Kristus pun akan kembali dengan cara yang sama, akan kembali datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti ia naik. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kini saatnya kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan membahas ide-ide penyampaian di tiap kelas. Nah, kita awali dulu dari kelas balita-balita. Ada Kak Devina yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas ini. Kakak Pendeta, silakan. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang dipercaya untuk melayani Tuhan. Thank you juga buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana cara menyampaikan materi mengenai kenaikan Tuhan Yesus kepada anak-anak, khususnya anak-anak toddler ya, batita, balita. Nah, kalau kita mengacu pada suluh anak kita, izinkan saya untuk share screen sebentar. Nah, kenaikan Kristus yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Nah, tujuan utamanya adalah anak dapat mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ini tujuan yang disusun oleh tim suluh anak. Jadi tujuannya sangat sederhana, bahwa anak tahu kemana Tuhan Yesus naik gitu, kemana Tuhan Yesus pergi, yaitu ke surga. Nah, saya menawarkan untuk kakak-kakak yang mungkin anak-anaknya kebanyakan anak-anak TK, kita bisa opsional menambahkan tujuannya, yaitu menyebarkan kabar baik dengan mengatakan Yesus mengasihimu. Jadi mengacu pada teks Alkitabnya dan juga pada bacaan suluh Alkitab, bahwa ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus sendiri memberikan mandat agar para murid ini menjadi saksi. Nah, definisinya menjadi saksi untuk anak pra-TK dan TK yang bisa kita nilai, kita ukur di kelas adalah dengan kesediaan anak untuk mengatakan bahwa Yesus mengasihimu kepada teman di kanan atau kirinya, atau kepada pengasuhnya atau orang tuanya. Kalau anak yang masih di bawah 3 tahun ya, itu kan biasanya sekolah minggunya didampingi sama orang tua atau pengasuhnya. Nah, itu bisa kita tambahkan ini. Nah, untuk metodologi bagaimana cara berceritanya, kita bisa memperkenalkan konsep kenaikan gitu. Konsep kenaikan itu kita bisa ajak anak untuk melihat video balon yang ke atas gitu ya. Saya agak kurang sepakat dengan beberapa dengan peragaan langsung, misalnya kita melepaskan balon ke atas gitu. Saya kok agak kurang sepakat, tapi kalau balon itu dilepaskan di ruang sekolah minggu, mungkin itu bisa membantu anak-anak untuk punya konsep tentang terangkat gitu ya. Kita bisa ajak anak untuk melihat balon tadi yang terangkat, atau melihat video dari Alkitab anak gitu tentang proses kenaikan Tuhan Yesus. Kita bisa sampaikan bahwa
Saat ini Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para murid dan Tuhan Yesus akan ke surga. Tuhan Yesus mau ngapain sih ke surga? Tuhan Yesus mau nyiapin tempat buat kita semua. Atau kita bisa skip bagian ini, kita bilang, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid. Nah, penekanannya pada pesannya seperti itu. Nah, tadi saya sudah sedikit simulasi dengan anak saya yang berusia 15 bulan. Ketika dia lihat balon yang ke atas itu, dia bilang terbang. Nah, mungkin nanti akan ada anak sekolah minggu yang juga akan ngomong kalau Tuhan Yesus ini terbang. Ya, enggak apa-apa. Kita terima pendapat anak bahwa Tuhan Yesus ini terbang ke surga. Karena mungkin pada usia itu, usia-usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, konsepsi naik ke atas itu yang dia pahami, yang mereka pahami itu terbang gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Karena emang itu penalaran anak usia segitu. Nah, kita bisa memperkenalkan itu lewat balon atau lewat video, lalu tetap penekanannya pada saksi gitu supaya lebih mudah kita bridgingnya ke anak-anak di kelas pra-TK dan juga TK. Nah, konsep perpisahan juga bisa. Bahwa kita mau ajak anak-anak bahwa Tuhan Yesus bilang nih sama para murid kalau Tuhan Yesus nggak akan nemenin mereka lagi. Tuhan Yesus akan ke surga. Nah, kalau ada anak yang bilang Tuhan Yesus akan pulang ke surga, pulang ke rumahnya di surga, juga nggak apa-apa untuk tahap usia pra-TK sampai TK. Karena ini tadi sekali lagi bentuk cara penalaran anak mengenai teologi ini. Nanti setelah agak besar kita bisa berikan konsepsi mengenai tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, mengenai penyediaan tempat untuk orang percaya, segala macam itu bisa kemudian. Tapi kalau anak-anak memahaminya Tuhan Yesus akan pulang ke surga, ya sudah emang itu tempat Tuhan Yesus berasal ya. Jadi mereka mungkin menalarnya dengan surga gitu. Atau ada guru sekolah minggu yang mungkin sudah lebih berpengalaman gitu di lapangan ya, bisa ngasih tips kepada kakak-kakak kalau seandainya kalau ya in case tadi ini tentang Tuhan Yesus terbang atau Tuhan Yesus pulang ke rumah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ini gimana cara kita menjawabnya. Kalau tadi saya, karena yang saya hadapi adalah anak 15 bulan, jadi ya saya biarkan saja dia dengan penalarannya seperti itu. Tapi kalau kita besok minggu mendengar Tuhan Yesus pulang gitu mungkin agak-agak familiar ya, nggak biasa kita dengar itu. Tapi ya itu bentuk pemahaman anak atau konsepsi anak. Nah, Tuhan Yesus sudah lagi sama para muridnya. Tapi para muridnya kali ini nggak sedih adik-adik. Nggak seperti ketika para murid melihat Tuhan Yesus disalibkan. Para murid saat ini nggak sedih, kenapa? Karena para murid tahu Tuhan Yesus senantiasa beserta mereka, walaupun Tuhan Yesus nggak ada lagi sama mereka. Nah, ini susah ya. Tuhan Yesus ada, tapi Tuhan Yesus nggak kelihatan. Nah, sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para muridnya, yaitu supaya para murid ini bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, menjadi saksi Tuhan, caranya gimana ya? Menjadi saksi Tuhan itu mengabarkan berita sukacita atau Injil kepada semua orang. Berita sukacita itu apa? Buat Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, itu kita bisa sampaikan itu. Nah, adik-adik mau kita mau sama-sama menjadi saksi Tuhan, yuk kita mau secara sederhana ngomong yuk ke teman di kanan kirinya, Tuhan Yesus sayang sama kamu, Tuhan Yesus mengasihimu, seperti itu. Atau bisa lewat lagu Jesus Love Me, itu bisa. Nah, kira-kira untuk anak kelas pra-TK sampai TK, untuk kita bisa ngomong tentang kenaikan yang rada smooth, ya ini saran saya bahwa kita menekankan pada pesannya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu para murid diajak untuk menyampaikan kabar sukacita. Kalau ada kakak-kakak lain yang punya saran lain juga boleh kasih komentar atau ngetik ya di kolom komentar supaya kita punya pengetahuan yang beragam dan ada beragam opini gitu yang bisa kita pertimbangkan untuk besok bisa bersama-sama mengajar anak-anak yang dipercayakan sama kita dengan baik. Seperti itu kakak-kakak.
Terima kasih untuk Kak Hendra dan Kak Santi. Kalau ada pertanyaan, gak apa-apa juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih Kakak Pendeta Grace Devina yang sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas balita-balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11, kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, ada Kak Tiara akan menolong kita menemukan ide untuk kelas ini. Kak Tiara, silakan. Halo kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk bahasan kita, untuk bahan ajar kita secara khusus untuk kelas kecil dengan tema yaitu Yesus terangkat ke surga. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, pertama kita mau ajak anak untuk mengetahui bahwa Tuhan mengutus kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua, anak siap untuk memberitakan Injil kepada teman dan sesamanya. Untuk pembukaan, kita bisa mulai dengan pertanyaan. Kita bisa bertanya kepada anak tentang bagaimana atau apa yang mereka lakukan jika mereka mendapatkan kabar gembira. Contoh misalnya, adik-adik, kalau misalnya adik-adik dapat kabar gembira, apa sih yang biasanya adik-adik lakukan? Kita rangsang anak-anak untuk menjawab, untuk menceritakan kalau misalnya mereka senang, kalau misalnya mereka bahagia, mereka itu biasanya menceritakan kepada orang lain atau kepada siapapun itu. Atau kalau misalnya tidak muncul jawaban itu di dalam anak-anak, kita bisa memberikan jawaban kita sendiri. Kalau kakak sih, kalau ada berita bahagia, kakak tuh mau cerita ke orang lain. Gitu. Nah dari situ, kalau misalnya nanti anak-anak tidak bisa menjawab atau tidak ada muncul jawaban yang kita mau, kita bisa menjawab dengan jawaban kita sendiri. Nah baru setelah itu kita lanjut lagi. Nah Tuhan Yesus juga mau loh, kita bisa lanjut ke bridging untuk ke ayat Tuhan atau ke firman Tuhannya. Kita jembatani dengan menyampaikan Tuhan Yesus juga punya cerita baik, Tuhan Yesus juga punya kabar baik nih, kabar gembira yang mau diceritakan ke banyak orang. Tapi Tuhan Yesus mau ajak kita untuk ikutan memberitakan atau untuk ikutan menceritakan kabar gembira tersebut ke banyak orang. Nah dari situ baru kita bisa masuk ke cerita Alkitabnya. Kita masuk ke cerita Alkitabnya ketika kita setelah tadi bicara tentang Yesus yang mau kita menceritakan kabar gembira tersebut, kita masuk ke cerita Alkitabnya, kita sampaikan. Jadi dimulai ketika Yesus terangkat ke surga. Di situ Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid, "Aku mengutus kamu supaya kamu menjadi saksiku. Kamu akan disertai, dituntun oleh Roh Kudus." Nanti kita bisa mengambil kutipan ayat Alkitabnya atau kakak agar lebih mudah menyampaikannya, kakak juga bisa memberikan gambar-gambar visual atau mungkin audio visual ya, jika bisa, jika memungkinkan gitu ya, agar tergambar oleh adik-adik seperti apa sih Tuhan Yesus itu naik ke surga, atau seperti apa sih yang Yesus sampaikan kepada para murid pada saat itu dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa menyampaikan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan tugas penting kepada kita. Bukan hanya kepada murid, tetapi juga kepada kita. Bahwa kita dipanggil untuk memberitakan kabar gembira, yaitu berita Injil. Bahwa semua orang diselamatkan, bahwa semua orang telah ditebus dosanya. Mungkin kita bisa membahasakan lebih sederhana lagi, agar anak-anak bisa lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan, secara khusus ketika kita menjelaskan tentang berita Injil. Mungkin kalau misalnya secara harfiah kita bisa menyampaikan berita Injil sebagai kabar baik, gitu ya. Namun kakak bisa menggunakan pendekatan yang lebih mudah, dengan menyampaikan bahwa kita dipanggil untuk memberitakan kabar gembira. Kabar gembiranya apa tuh? Bahwa kita ini sudah diselamatkan dari kuasa dosa.
Dan kita diajak, dipanggil sama Tuhan agar dapat meneruskan kabar gembira tersebut kepada banyak orang, agar semua orang juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Dan orang yang diselamatkan adalah orang yang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setelah kita menyampaikan cerita Alkitab, barulah kita tantang adik-adik sekolah minggunya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan nih sudah memanggil kita untuk menyampaikan berita tentang kabar gembira Yesus yang menyelamatkan. Sekarang adik-adik kalau misalnya ditanya mau menyampaikan kabar gembira tersebut, kira-kira adik-adik menyampaikannya kepada siapa ya? Nah, dari situ kakak-kakak merangsang adik-adik untuk menjawab gitu ya, agar mereka benar-benar akan menyampaikan cerita tersebut kepada orang-orang yang mereka sebutkan. Siapa yang bisa kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus? Atau cerita apa yang bisa kamu bagikan? Gitu ya. Contohnya misalnya Yesus sayang semua orang, atau Yesus mati dan bangkit, dan Yesus mau kita berbuat baik. Jadi kita mau ajak dan dorong adik-adik sekolah minggu agar dapat menceritakan apa yang Yesus ajarkan gitu ya. Dan mungkin pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kamu bisa menunjukkan tentang kabar baik tersebut atau kabar gembira tersebut atau ajarannya Tuhan Yesus yang mau kamu beritakan atau kamu ceritakan kepada orang lain gitu. Nah, dari situ kita bisa menemukan jawaban-jawaban menarik dari adik-adik sekolah minggu yang bisa kita tangkap, yang bisa kita rangkum, dan bisa juga jadi pelajaran bagi adik-adik sekolah minggu. Untuk aktivitas sekolah minggunya ada dua yang saya sarankan. Yang pertama mungkin mewarnai gambar tentang Yesus yang naik ke surga. Atau yang kedua, kakak-kakak bisa memberikan kertas kosong yang nanti akan digambar oleh adik-adik sekolah minggu untuk menggambarkan siapa yang ingin mereka ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi nanti mereka akan menggambar sosok yang mereka bayangkan untuk menerima cerita tentang Tuhan Yesus. Gitu ya. Nanti bisa juga kakak-kakak, ini aktivitas yang ketiga, kakak-kakak bisa ajak anak-anak untuk membawa tugas atau aktivitas mereka ke rumah dan minta tolong kepada orang tua untuk memvideokan bagaimana anak-anak menceritakan tentang Tuhan Yesus atau apa yang mereka lakukan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Baru setelah itu kakak-kakak bisa tantang bagi orang tuanya juga untuk menguploadnya ke akun sosial media atau status WhatsApp atau apapun itu gitu ya, untuk meneruskan berita Injil tersebut, mewartakan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Begitu kakak-kakak, mungkin 3 aktivitas itu yang bisa kakak lakukan untuk mewartakan, untuk menceritakan tentang Yesus yang naik ke surga dan juga tugas panggilannya. Gitu. Karena kita mau fokus pada tujuan pembelajarannya, yaitu memberitakan Injil. Demikianlah kakak persiapan untuk kelas kecil yang bertemakan Yesus terangkat ke surga. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama pada saat ini dapat menolong kakak-kakak untuk mengembangkan lebih jauh lagi tentang tema yang kita bahas pada saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara sudah menolong kita untuk kelas kecil nih. Idenya menarik-menarik ya. Yuk, sekarang kita akan ke kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas besar. Ada Kak Kristi. Kak Kristi, silakan. Shalom kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu khususnya untuk kelas besar dengan tema Tuhan terangkat ke surga. Bacaannya dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 11. Nah kita lihat dulu ya kakak-kakak tujuan pembelajarannya.
Jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan tujuan yang kedua, anak siap memberitakan Injil ke sesamanya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Dan aktivitas pembukanya, aku mengusulkan yang pertama, aktivitasnya judulnya Cloud Hunt atau berburu awan. Tentu ini kalau cuacanya mendukung, lalu kalau memungkinkan ya untuk beraktivitas di luar. Nah, sederhananya anak-anak diajak untuk memperhatikan langit ya pada hari itu. Apakah ada berbagai bentuk awan dan lain sebagainya. Nah, karena ini untuk kelas besar, maka kemungkinan anak-anak sudah belajar di sekolah tentang jenis-jenis awan. Jadi kakak-kakak juga boleh melakukan seperti yang digambar ya. Anak-anak diberikan papan yang berisi jenis-jenis awan, lalu minta mereka catat. Awan apa aja sih yang mereka temukan di hari itu. Nah, tapi kakak-kakak, kalau cuaca tidak mendukung, lalu tidak memungkinkan juga untuk beraktivitas di luar karena eh, lain hal dan sebagainya, bisa juga aku mengusulkan untuk kegiatan di dalam ruangannya itu eyewitness atau aku bersaksi. Nah, bentuk kelompok kecil-kecil, kecil 3 sampai 5 orang, lalu setiap kelompok berlomba untuk bersaksi, tapi dengan tepat dan benar, bukan hanya cepat ya, tapi dengan tepat dan benar. Apa yang dipersaksikan yaitu gerakan, gesture, adegan yang dilakukan oleh kakak-kakak. Atau misalnya kakak-kakak minta mereka menghafalkan barang-barang tertentu yang kakak-kakak tunjukkan, gitu ya. Eh, bisa levelnya disesuaikan dengan kelasnya. Mungkin kelas 5 dan 6 sudah lebih sulit gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke dalam cerita Alkitab. Kalau misalnya tadi menggunakan cloud hunt, maka nanti itu akan menjadi pengantar tentang kisah Yesus yang naik ke surga lalu tertutup dengan awan. Tetapi kalau menggunakan aktivitas eyewitness, maka nanti hubungannya pada pesannya, begitu ya, bahwa anak-anak diajarkan untuk bersaksi. Nah, setelah itu masuk ke dalam cerita Alkitab dulu, kakak-kakak. Yakni kita menceritakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang berbincang dengan para murid dan Yesus memberikan pesan. Pesannya apa? Nah, ada di ayat 8 gitu ya. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah pesan utama di dalam kisah yang dibaca hari ini. Nah, pesan Tuhan Yesus maksudnya apa? Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid nih. Jadi kalau pada waktu itu para murid kan selalu bersama dengan Tuhan Yesus, melayani orang gitu ya, menolong, menyembuhkan, eh, mengajar, ikut Tuhan Yesus mengajar. Nah, Tuhan Yesus tahu nih sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, kita jelaskan seperti itu ya. Tuhan Yesus akan naik ke surga, maka Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk tetap melayani, untuk tetap menolong, tetap mengajar, dan lain sebagainya. Maka ayat 8 selain pesan, maka itu adalah tugas. Tugas bagi para murid untuk terus menjadi saksi Tuhan Yesus. Meskipun nanti Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan para murid, tetapi Tuhan Yesus ingin para murid terus melakukan tugas pelayanan mereka. Nah, tidak lama setelah itu kita ceritakan Yesus terangkat ke surga dan ini bukan hal yang biasa ya adik-adik gitu. Memang ini bukan hal yang biasa, maka semua murid menatap ke langit dengan mungkin bingung, dengan takjub, dengan rasa penasaran dan lain sebagainya. Nah, ketika semua murid sedang menatap ke langit, ada dua orang berpakaian berkilau atau malaikat ya, kemungkinan besar adalah malaikat yang kemudian mengatakan tentang kedatangan Kristus. Tapi maksud perkataan malaikat apa sih? Maksudnya dua malaikat itu sedang mengingatkan nih para murid bahwa jangan melupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tugas untuk bersaksi. Nah, adik-adik, kita katakan kepada adik-adik bahwa memang banyak orang tidak mempercayai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus karena itu peristiwa yang tidak biasa dan mungkin sangat sedikit orang yang
menyaksikannya, yaitu para murid pada saat itu. Maka banyak orang tidak percaya. Tetapi adik-adik, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita percaya bahwa apa yang dipersaksikan oleh para murid adalah sebuah kebenaran. Bahwa para murid benar-benar melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid benar-benar mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus secara langsung. Nah, untuk itu kita tanya kepada adik-adik ya, adik-adik percaya nggak nih bahwa Tuhan sungguh-sungguh naik ke surga? Kalau percaya, maka kita juga sama seperti para murid, kita mengemban tugas. Kita punya tugas nih. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus berarti harus berani menceritakan, mengatakan kebenaran. Ya, dan menjadi saksi Yesus dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari melalui tindak laku adik-adik, melalui keseharian adik-adik. Misalnya ketika adik-adik berlaku baik, ketika adik-adik berlaku dengan sabar, maka di situ adik-adik sudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa sih yang dipersaksikan, Kak? Yang dipersaksikan adalah Injil Tuhan Yesus yang diajarkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung, secara tanpa sadar, kita sudah bersaksi seperti para murid. Nah, karena ini kelas besar kakak-kakak, kita bisa membuka ruang diskusi, bisa menanyakan gitu ya, menurutmu apa yang biasanya membuat orang takut bersaksi? Atau pengalaman adik-adik, apa sih ketika mungkin mereka pernah takut untuk bersaksi atau mengatakan atau menceritakan sesuatu. Nah, lalu setelah diskusi di nomor 1 ini, kakak-kakak bisa beri penguatan bahwa dalam pesan Tuhan Yesus tadi, jangan dilupakan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu semua atau kita semua, para murid dan kita semua hari ini menerima kuasa Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan membimbing, menolong kita. Maka kalau kita tahu nih kita harus bersaksi, misalnya ada teman yang sedang dibully, kita tahu kita harus bersaksi. Nah, mungkin takut ya, takut dijauhin. Tapi ingat, kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus untuk bersaksi. Nah, lalu dielaborasi lagi. Lalu apa nih contohnya? Ya, contohnya kita bisa bersaksi dalam hidup sehari-hari. Seperti itu kakak-kakak untuk diskusi mengenai cerita hari ini dan aktivitas penutupnya seperti ini, crafting ya. Alat dan bahannya gelas plastik, kapas, lalu gambar Tuhan Yesus. Seperti itu. Demikian yang bisa aku bagikan, kiranya bahan ini boleh menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan persiapan sekolah minggu dengan tema Tuhan terangkat ke surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristi sudah menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua deh, pesan firman Tuhan, ide-ide di tiap kelas, saatnya kakak-kakak mengolahnya menjadi relevan untuk konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk kita tutup ya. Kami sungguh bersyukur hari ini boleh menolong kami untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.